Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahmat Farid, NIM 19016178. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sastra Indonesia mutakhir. Sastra angkatan 2000-an sering disebut dengan sastra mutakhir. Penemaan periode 2000-an masih menjadi perdebatan di antara sastrawan. Secara konseptualnya, sastra Indonesia merujuk kepada karya-karya sastranya, dan pada mutakhir bertajuk atau berkonsepkan kepada perkembangan sastra pada saat itu, pada akhir 2000-an. Maka disebutlah dengan sastra Indonesia mutakhir. Pada sastra Indonesia mutakhir ada dua buah genre yang berkembang pada saat itu, yaitu puisi dan fiksi. Dua genre tersebut sangatlah berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia. Lain pula pada drama, sangat sulit ditemukan di pasar-pasar. Karya drama tersebut adapun digunakan oleh orang-orang untuk hanya pementasan, baik itu naskah pribadi maupun naskah orang lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada poin A, yaitu puisi Indonesia mutakhir. Sejak tahun 1980-an hingga tahun 1990-an, estetika puisi modern didominasi oleh Afrizal Malna. Pada waktu itu, estetika puisi yang dibawakan oleh Afrizal Malna menjadi acuan kolektif pada penyair muda. Gaya pengucapannya khas merepresentasikan keagamaan. Adapun beberapa kumpulan sajaknya mulai dari abad yang berlari pada tahun 1984 dan yang terdiam dalam mikrofon tahun 1990-an dan lain-lainnya. Upaya pemetaan perpuisian di Indonesia mutakhir sangatlah rumit jika mempertimbangkan karya-karya senior yang masih eksis seperti Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Gunawan Muhammad, dan lain-lainnya. Dengan mempertimbangkan banyak sisi, kecenderungan estetik perpuisian Indonesia tampak menjadi semakin kompleks dan pada akhirnya mustahil untuk dipetakan secara objektif. Oleh karena itu, persoalan sekarang bukan lagi pada keharusannya upaya pemetaan teoritis, melainkan lebih usaha maupun dalam rangka peningkatan apresiasi sastra di masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada poin B, prosa Indonesia mutakhir. Pada masa ini banyak bermunculan karya sastra dalam bentuk novel dan cerpen. Kebebasan berekspresi mulai meningkat, disertai dengan keragaman dan kekhasannya masing-masing. Prosa Indonesia mutakhir diwarnai dengan keragaman tema, gaya bahasa, teknik bercerita, dan corak pengungkapannya. Karya prosa mutakhir Indonesia tidak hanya dihasilkan oleh penulis muda, melainkan juga ada oleh pengarang-pengarang senior seperti Remy Shaldo, Abrar Yusa, Putra Oka Sukanta, dan lain-lainnya. Pada tahun 90-an atau awal tahun 2000-an muncul wajah-wajah baru yang didominasi oleh para pengarang perempuan seperti Ayu Utami, Jenar Maisa Ayu,
Dina Rahayu, Vira Basuki, dan lain-lainnya. Selain itu, ada juga pengarang laki-laki seperti Joni Aryandinata, Andrea Hirata, Indra Trenggono, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua penulis prosa Indonesia mutakhir berhasil menerbitkan karya dalam bentuk buku, khususnya untuk genre cerpen. Hanya segelintir pengarang yang dapat menerbitkan dalam bentuk buku, baik dengan penerbit formal, konvensional, maupun secara swaloka. Prosa Indonesia mutakhir senantiasa berusaha sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ide ceritanya berasal dari kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Prosa Indonesia mutakhir dapat ditemui dalam bentuk cerpen, novel, dan lain-lainnya. Dan pada masa sekarang ini, karya prosa juga dipengaruhi oleh budaya barat, dan banyak karya-karya mengambil dari kebiasaan dan sikap-sikap dalam kehidupan bangsa barat sehari-hari. Selanjutnya kita masuk kepada poin C, yaitu drama. Sejarah perkembangan drama di Indonesia dipilah menjadi sejarah perkembangan penulisan drama dan sejarah perkembangan teater di Indonesia. Sejarah perkembangan penulisan drama meliputi yang pertama, periode drama Melayu rendah. Kedua, periode drama pujangga baru. Yang ketiga, periode drama zaman Jepang. Yang keempat, periode drama sesudah kemerdekaan. Dan yang kelima, periode drama mutakhir. Dalam periode Melayu rendah, penulis lakonnya didominasi oleh orang beranda dan diperankan oleh orang Tionghoa. Dan dalam periode drama pujangga baru, lahirlah Bebasari, karya Rustam Effendi sebagai lakonnya simbolis, yang pertama kali ditulis oleh pengarang Indonesia. Dalam periode drama zaman Jepang, setiap pementasan dramanya harus disertai naskah yang lengkap untuk disensor terlebih dahulu sebelum dipentaskan. Dengan adanya sensor ini, di satu pihak dapat menghambat kreativitas, tetapi di pihak lain justru memacu munculnya naskah drama lainnya. Pada periode drama sesudah kemerdekaan, naskah-naskah dramanya yang dihasilkan sesudah lebih baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sudah meninggalkan gaya pujangga baru. Pada saat itu, penulis drama yang produktif dan berkualitas tinggi adalah Utoy Tatang Sontani, Motinggo Boise, dan Rendra. Dan adapun perkembangan teater di Indonesia dibagi ke dalam 4 masa. Yang pertama, masa perintis teater modern. Yang kedua, masa kebangkitan teater modern. Dan ketiga, masa perkembangan teater modern. Dan keempat, masa teater mutakhir. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.